Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah saya yakin semua dalam keadaan baik, sehat, waras, tidak apa sedang tidak sakit ya. Saya harap seperti itu. Dan untuk pada hari ini kita akan belajar mengenai matematika pastinya. Setiap hari Rabu kita belajar matematika dan untuk saat ini mungkin adalah sesi-sesi terakhir sebelum PTS ya. Jadi ini sudah menjelang PTS. Jadi perlu kalian perhatikan. Jadi solihnya selalu memperhatikan, selalu mengikuti pembelajaran dari awal sampai selesai. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, dan jangan lupa selalu berdoa pada Allah agar selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran, dan selalu diberikan kemudahan, serta diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala penyakit yang di situ sedang mewabah saat ini, yaitu virus corona. Saya harap dan saya berdoa untuk semuanya, bagi kalian dan untuk orang tua kalian, keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dihindarkan dari segala penyakit. Seperti itu. Oke. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar mengenai beberapa bab ya, dan pada semester genap ini kita sudah belajar mengenai kesebangunan ya, dan minggu kemarin kita sudah melaksanakan ulangan ya. Jadi kita sudah melaksanakan ulangan atau kuis, ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Di situ merupakan salah satu tolak ukur kalian apakah sudah memahami materi yang kemarin, yaitu kesebangunan dan kongruen. Apabila belum, bisa ditanyakan dengan hotline nomor saya, nomor WA saya, secara langsung, atau menggunakan DM, Instagram, atau mungkin di YouTube, di komentar juga boleh. Silakan bisa dikomunikasikan apabila ada hal-hal yang perlu kita review kembali. Insya Allah pekan besok, minggu besok kita akan mereview beberapa soal dan mereview beberapa materi yang di situ merupakan syarat untuk PTS. Jadi insya Allah pada tanggal 1 sampai 8 Maret nanti kalian akan menghadapi penilaian tengah semester yang mulai tanggal 1 sampai 8, hari Senin sampai hari Senin. Jadi 6 hari ya, 6 hari. Hari Sabtunya nanti libur, dan nanti insya Allah matematika pada hari Rabu. Jadi dipersiapkan dengan betul-betul dengan baik, karena itu merupakan salah satu syarat untuk kelulusan ya. Termasuk nanti untuk menunjang nilai kalian saat lulus. Jadi nanti akan ditulis di dalam nilai ijazah ya. Seperti itu. Jadi mohon amal solihnya bisa dipenuhi semua nilai-nilainya. Oke, gitu ya. Jadi amal solihnya selalu berupaya semaksimal mungkin untuk bisa meraih nilai yang maksimal, dan kalian tentunya akan membanggakan orang tua kalian. Dan jangan lupa bahwa masa depanmu itu akan ditentukan apa yang kamu lakukan pada hari ini. Jadi apabila kamu melakukan hal-hal positif pada hari ini, itu justru akan menanam hal-hal yang baik pada saat ini dan akan kamu unduh nanti pada kemudian hari. Jadi amal solihnya semua bisa selalu berbuat baik, selalu berbuat positif, dan berpikir positif juga, gitu ya. Dan untuk selanjutnya, kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan PTS. Maaf, melaksanakan kuis ya, kuis. Dan kemarin kita sudah ada beberapa soal yang saya ambil dari ujian nasional tahun lalu, dan ada soal-soal HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi di situ berpikir tingkat tinggi. Kalian saya paksa untuk bisa berpikir tingkat tinggi mengenai pembelajaran matematika. Salah satunya yaitu kalian harus bisa membaca dengan teliti. Itu bukan menguras ya, tapi mengukur ketelitian kalian sekaligus mengukur kemampuan kalian dalam berpikir, menalar. Jadi ada beberapa faktor dan ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu adalah memahami dalam soal itu. Yang kedua adalah mencerna. Yang ketiga adalah menalar.
soal-soal yang biasanya saya buat, soal-soal yang biasanya dibuat di buku, itu hanya mencakup 2 tingkatan ini. Tetapi kemarin untuk yang soal HOTS itu biasanya sudah mencakup di penalaran. Nah, nanti di level keempat itu ada yang namanya mengkreasi. Nah, ini sudah berpikir tingkat tinggi dan pada umumnya di olimpiade matematika di seluruh dunia itu soal-soalnya tidak di level memahami dan mencerna, tetapi sudah sampai ke menalar, sampai bahkan di mengkreasi. Dan yang paling tinggi, level kelima, itu adalah mengevaluasi. Nah, ini adalah salah satu ajakan atau salah satu tahapan untuk kalian agar bisa berpikir di luar kotak seperti itu. Nah, ini kemarin bagi yang mendapatkan nilai 100 itu ya bersyukur, alhamdulillah, berarti kalian sudah berhasil melewati tingkatan untuk menalar ya, seperti itu. Dan bagi yang belum, silakan bisa diulangi kembali mengerjakan soal kuis kembali yang kemarin. Silakan bisa diklik di link deskripsi YouTube sebelumnya pada tanggal 10 Februari. Silakan bisa diklik lagi dan dikerjakan kembali, dan saya harap nilainya bisa melebihi 70 ya. Jadi jangan sampai kurang dari 70. Itu nanti akan menjatuhkan nilai yang lain seperti tugas, kemudian PTS, PAS seperti itu. Silakan di setiap minggunya supaya bisa mengikuti pembelajaran, membuka YouTube-nya masing-masing ya. Kita menggunakan YouTube sehingga memudahkan kalian untuk membuka video pembelajaran di setiap saat dimanapun. Jadi tidak perlu menyesuaikan waktu harus pagi hari, tidak, bisa malam hari, bisa sore hari, bisa siang hari ketika kalian longgar ya. Dan amal solehnya dilonggar-longgar ya, karena itu adalah kewajiban kalian dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah kalian bisa mengabsenkan diri atau mengikuti pembelajaran itu sudah presensi ya. Jadi apabila nanti kalian kok belum bisa mencapai batasan minimal untuk presensi, kalian wajib untuk melihat video dan presensi seperti itu. Jadi apabila nanti kok belum bisa mencakup batasan minimal, kalian nanti akan harus mengulang kembali. Jadi harus bisa menonton semua video mulai dari pembelajaran yang pertama sampai yang terakhir. Begitu pula untuk mata pelajaran yang lain sama. Apabila kalian kok tidak bisa memenuhi batasan minimal untuk presensi, otomatis nanti kalian tidak bisa mendapatkan rapot atau hasil evaluasi belajar. Maka dari itu perlu dipahami anak-anak semua ya, supaya bisa selalu mengikuti pembelajaran di setiap harinya. Oke, kemarin untuk evaluasi saja akan saya sampaikan bahwa beberapa anak yang sudah mengikuti kuis kesebangunan kemarin akan saya sampaikan. Dan kemarin rata-rata ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak maksimal ya. Dari 108 anak itu hanya yang absen, yang mengikuti kuis itu hanya sekitar 50-an. 50-an itu pun ada yang double. Jadi mungkin hanya 40-an saja. Jadi amal solehnya teman-temannya diajak ya. Biar nanti bareng-bareng bisa mendapatkan kesuksesan, ya, bisa lulus, ya, bisa mendapatkan kepahaman. Kemudian di situ kalian bisa bareng-bareng lulus. Tidak ada yang tidak lulus. Ini harapan saya. Oke, selanjutnya ini akan saya share mengenai hasil yang kemarin ya. Nanti akan saya sampaikan di Nah, oke. Ini ada, nanti bisa kita lihat ya. Ini yang belum tercantum nilainya di sini, silahkan bisa dicerna, dan bagi yang sudah bisa dilihat nanti nilainya kemarin itu mendapatkan nilai berapa. Apabila ada yang belum mengetahui, akan saya sampaikan ya, ini nilai-nilai kalian. Dan ini ada N ini ya. Jadi jangan sampai menuliskan nama anonim ya, menggunakan nama lengkapnya masing-masing agar nanti tidak bisa absenkan diri. Nah, ini bagi yang belum mendapatkan nilai di atas 70 bisa diulangi kembali. Bagi yang sudah di atas 70
dan belum merasa puas, silakan bisa diulangi lagi. Tapi kalau yang mendapatkan nilai 100 ya usah diulangi ya, sudah cukup. Itu sudah maksimal nilainya. Nah, ini hanya 52 aja yang baru mengikuti, dan itu pun masih ada yang double. Nah, ini silakan bisa direnungkan ya, ini nilai-nilainya. Dan bagi yang sudah dan mendapatkan nilai yang maksimal, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dan bagi yang belum maksimal, silakan dimaksimalkan. Tetap semangat ya, dikerjakan dengan baik dan ikuti pembelajaran setiap hari. Apabila ada yang belum paham, setiap dalam presensi pasti di situ ada semacam pertanyaan mengenai kepahaman kalian. Jawablah dengan jujur, jangan sampai malu ya, jangan sampai malu. Apabila kok merasa tidak di situ yakin, bisa tanyakan langsung pada saya di WA ya. Kalian pasti sudah punya nomornya, silakan bisa di WA ke nomor saya pribadi, nggak apa-apa. Ini ya, bagi yang sudah silakan bisa dilihat nilainya, bagi yang belum nanti supaya nanti dicermati lagi, dikerjakan kembali soal-soalnya sehingga kalian bisa mendapatkan meraih nilai yang maksimal. Oke, seperti itu untuk sekedar pengingat bagi kalian. Dan setelah ini akan saya sampaikan materi yang terakhir di SMP. Nah, materi yang terakhir di SMP. Bagaimana kira-kira? Kita lihat. Oke. Kita langsung saja ya. Baik, kelihatan ya. Ini adalah materi yang terakhir di SMP, yaitu BRSL. Bangun ruang sisi lengkung. Ya. Bangun ruang sisi lengkung itu apa? Bangun ruang sisi lengkung itu adalah bangun ruang, berarti di situ ada ruangan. Ya. Seperti halnya ketika dulu di SMP kelas 8, ada kubus, ada limas, ada prisma, ada balok. Nah, kalau prisma, balok, kubus, limas, ya itu merupakan bangun ruang sisi datar. Jadi rusuk-rusuknya itu datar, punya rusuk tetapi datar, ya lurus. Maksud datar itu seperti itu, lurus. Tetapi nanti di dalam pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan belajar mengenai bangun ruang yang sisinya lengkung. Ada apa saja? Pasti kalian sudah pernah mengetahui. Di rumah pun juga sering ada bangun-bangun atau mungkin benda-benda yang di situ hasil rekayasa dari bangun ruang sisi lengkung. Seperti apa kira-kira? Kita lihat, cekidot. Nah, di sini nanti ini peta konsep untuk bangun ruang sisi lengkung ya. Dan ini apa namanya? Nanti beberapa hal yang perlu kalian pahami. Ini ada nanti kita akan belajar mengenai unsur-unsurnya apa saja. Nah, ini nanti ada 3 bangun ruang yang harus kita pahami, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nanti kita akan belajar mengenai unsur-unsurnya, lalu jaring-jaringnya, lalu nanti pastinya ada luas permukaan, ya, dan volume. Nah, ini nanti kita akan belajar ini. Adapun yang lain nanti kita pelajari pada lain kesempatan. Nah, dan selain itu nanti yang terakhir adalah penerapan bangun ruang sisi lengkung. Oke. Nah, ini. Yang pertama adalah unsur-unsur pada tabung dan kerucut. Oke. Nah, sebelum masuk ke unsur-unsur, kita akan melihat ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu ada contoh-contoh dari bangun-bangun ruang sisi lengkung yang ada di sekitar kita. Nah, ini contohnya tabung. Biasanya kita menyebutnya tabung gas. Nah, ini bentuknya juga tabung ya. Di sini ada seperti ini bentuknya. Terus kemudian selain tabung gas juga ada kaleng susu. Nah, seperti ini. Lalu kerucut.
bentuk kerucut itu seperti ini ya. Biasanya kalian bisa memahami kalau di desa-desa itu ada yang ada caping. Nah, ini namanya caping. Ini bentuknya seperti kerucut ya, tapi agak lebar bawahnya. Kemudian ada ini ponelo ya, es ponelo, bentuk konnya, karena bentuknya kon berarti ya, kerucut. Lalu ada topi ulang tahun, serta di sini ada tumpeng. Ini bentuknya kerucut semua. Selain itu bisa kalian sebutkan apa saja yang lain. Jadi bisa dibuat sendiri, yang lain apa nanti bisa dicari sendiri, nanti bisa kita lihat. Selain itu nanti ada bola. Nah, ini bola seperti ini ya, bola. Ada banyak sekali bentuk bola dan itu semua sama. Bentuk bola itu nggak ada yang kotak, tidak ada yang bentuknya lempengan atau apa, tidak. Pasti bentuknya seperti ini, tidak ada yang lain, gitu ya. Ini bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk dari bangun ruang visi Lampung ya. Kemudian ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pada tabung dan kerucut. Yang pertama adalah unsur-unsur pada tabung. Yang pertama adalah diameter. Diameter itu adalah ukuran dari ujung ke ujung sebuah lingkaran. Ya. Jadi dari ujung ke ujung sebuah lingkaran. Ini sudah dipelajari dulu di kelas 8. Kemudian ada yang namanya jari-jari, itu pasti. Itu adalah setengahnya diameter. Lalu kemudian ada yang namanya tinggi. Nah, tinggi. Terus kemudian dari tabung tersebut ada yang namanya alas. Alas itu bentuknya lingkaran. Ya, alas itu yang di bawah. Yang ini. Ya. Kemudian yang di atas itu adalah tutupnya. Namanya tutup atau atap, gitu ya. Tutup atau atapnya. Kemudian yang sebelah samping yang melingkar ini, ya, yang melingkar ini itu adalah selimut. Nah, ini namanya selimut. Jadi yang perlu kalian pahami itu untuk bisa menunjang pengetahuan mengenai tabung, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kerucut. Kerucut itu hampir sama dengan tabung, hanya saja bentuknya yang atasnya atau tutupnya itu tidak ada. Bentuknya adalah lancip. Yang bawah namanya adalah alas. Kemudian yang atas itu adalah puncak. Nah, ini T, puncaknya T. Lalu ditutup oleh selimut kerucutnya. Dan untuk unsur-unsur selain seperti tabung dan kerucut itu sama, mempunyai diameter, mempunyai jari-jari, mempunyai selimut, kemudian mempunyai alas. Hanya saja untuk kerucut itu tidak punya tutupnya atau atapnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selain memiliki tadi ya jari-jari dan diameter, dia mempunyai garis pelukis ya. Mempunyai garis pelukis yang namanya ini dari T ke B dan T ke A. Jadi ini sebagai imajinasi kita bahwa itu adalah garis pelukisnya. Meskipun nanti di dalam benda yang asli itu tidak ada. Tetapi ini merupakan imajinasi kita. Karena nanti akan berhubungan erat dengan materi kelas 8, yaitu Pitagoras. Nah, ketika ada jari-jari, ketika ada tinggi, maka nanti pasti ada yang namanya ini, garis pelukis ini. Yaitu kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari entah itu jari-jarinya, entah itu tingginya, atau garis pelukisnya. Seperti itu. Nanti akan berhubungan materi-materi di kelas 8, kelas 7, dan kelas 9. Itu yang harus kalian pahami ya. Garis pelukis itu nanti akan diperoleh dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ini untuk jaring-jaring tabung. Jadi ada dua lingkaran, ya, dua lingkaran karena memang untuk alas dan atapnya. Lalu untuk selimutnya ketika dibentangkan nanti akan membentuk sebuah apa? Persegi panjang. Ya, betul. Jadi ketika dibentangkan nanti akan berubah menjadi persegi panjang. Dengan nanti jari-jari alasnya nanti disimbolkan dengan R, lalu tinggi tabungnya akan disimbolkan dengan T. Kemudian selanjutnya adalah ini. Nanti kita akan belajar mengenai keliling lingkaran alas. Nah, seperti itu. Dan ini untuk jaring-jaring kerucutnya seperti ini. Jadi perlu kalian pahami hampir sama. Hanya saja untuk kerucut ini kan mempunyai puncak, maka nanti
Tidak seperti tadi. Ini namanya lingkaran alasnya, dan ini adalah apa namanya? Dulu di kelas 8 materi lingkaran, yaitu apa? Juring lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, ini juringnya agak besar karena memang untuk selimut ya. Oke. Seperti ini ya, kalau soalnya bisa kalian lihat, ini tidak perlu cepatkan aja ya. Ini kita akan belajar mengenai luas permukaan. Ya, ada luas permukaan tabung, luas permukaan kerucut, dan luas permukaan bola. Ada 3. Nah, untuk luas permukaan tabung, rumusnya adalah ini. Luas permukaan tabung. Sebelumnya kita akan mengulas mengenai luas permukaan. Luas permukaan itu apa sih? Jadi, ketika ada sebuah kita mengerjakan sebuah soal yang di situ mengenai luas, itu akan berkaitan erat dengan kulit ya, kulit. Contohnya ini ada apa? Saya bawa apa ini? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ini. Kelihatan nggak? Ini. Aduh, nggak kelihatan. Oke. Jadi di dalam apa? Luas permukaan itu adalah kulitnya yang dihitung. Jadi luas yang pertama adalah luas alasnya ini. Kemudian luas tutupnya kalau ada tutup, lalu ditambahi dengan luas selimut. Nah, ini. Jadi luas permukaan itu adalah luas keseluruhan yang ada di luar. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita mengerti luas permukaan tabung, pasti di dalam sebuah bangun ruang sisi lengkung itu pasti mempunyai selimut, dan itu pasti juga ada luas selimut. Nah, untuk luas permukaan tabung itu diperoleh dengan 2 kali PR kuadrat. 2 PR kuadrat itu berarti 2 kali luas lingkaran, karena di sini ada 2 lingkaran. Dan ditambah dengan 2 PRT. 2 PRT itu dalam luas selimutnya. Ini mudah ya. Jadi untuk mengingatkan bahwa itu ada 2 lingkaran, kemudian ditambahi dengan selimut. Maka untuk luas permukaannya, luas kulitnya itu adalah 2 kali PR kuadrat ditambah dengan 2 PRT. Seperti itu. Insya Allah dulu di SD sudah ada. Kemudian selanjutnya, langsung aja ya, tidak perlu ada contoh soal, nanti bisa kalian lihat di buku masing-masing. Persiapkan ya. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada luas permukaan kerucut. Di sini yang perlu kalian ketahui adalah pertama adalah PRS. Itu adalah luas selimut kerucut. S itu apa, Pak? S itu adalah garis pelukis kerucut. Nah, seperti itu. Kemudian untuk luas permukaan kerucut itu sama plek dengan luas permukaan tabung. Dengan menggunakan apa? Luas alas ditambah dengan luas selimut. Semuanya sama nanti. Nah, di sini kebetulan untuk permukaan kerucut, luas kerucut itu hanya mempunyai 1 lingkaran saja, yaitu alasnya. Maka di situ PR kuadrat ditambah dengan PRS. Selanjutnya adalah, ini contoh soalnya ya, bisa kalian lihat, nanti kita pause. Apabila kalian ingin melihat contoh soalnya, di sini untuk mendapatkan S atau garis pelukis, itu kalian harus menghitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya, seperti ini. Karena ini bentuknya apa? Bentuknya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini ada 3 sebagai jari-jari, kemudian tingginya adalah 4, maka nanti ketemulah S-nya atau garis pelukisnya. Seperti ini ya. Ini untuk permukaannya. Nanti untuk latihan bisa kalian lihat latihan 3. Nanti kita akan bahas di YouTube saya nanti untuk semua latihan yang ada di Erlangga. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya adalah luas permukaan bola. Bola itu bentuknya seperti ini, pasti tidak mungkin ada bentuk yang lain. Untuk luas permukaan bola itu khusus ya. Ini 4 PR kuadrat. Nah, kenapa kok bisa gitu, Pak? Ya, kita lihat di sini. Jadi satu belahan ini, jadi satu belahan dari ini seret ini depan, dan yang belakang 1 ada 2. Kemudian yang bawah ini 1 seret depan, yang belakangnya berarti ada 2 lagi, berarti ada 4. Itu dihitung 1 lingkaran penuh. Ya.
Untuk luas permukaan bola, itu rumusnya adalah 4πr kuadrat. Seperti itu. Ini ya, untuk contoh soalnya ini. Nah, ini. Nah, dalam kasus khusus, ya, jadi ketika bola, setengah bola, jadi irisan bola, yang di situ bola padat atau bola pejal. Nah, bola pejal atau bola padat itu berarti memiliki penampang di atasnya. Kalau tadi itu dihitung yang di sini, itu adalah satu lingkaran penuh yang depan ini, ya, depan. Yang belakang juga satu lingkaran penuh, berarti kan ada 2 lingkaran penuh. Ditambah dengan yang atas ini, maka otomatis ketika ada setengah bola pejal atau potongan bola pejal, potongan bola padat, itu rumusnya adalah beda, 3πr kuadrat. Nah, ini karena di sini memiliki luas lingkaran yang ada di atas, yang penampang yang atas, maka perlu kita hitung juga karena itu adalah merupakan sebuah kulitnya, tidak kopong, ya, tidak kosong, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah volume. Ini adalah volume untuk tabung. Nah, ini gambarannya dalam penampang yang kita potong-potong. Untuk volume tabung itu sama. Jadi semua volume yang ada di bangun ruang itu sama semua, yaitu luas alas kali tinggi. Kebetulan di dalam tabung itu adalah luas alasnya adalah luas lingkaran. Maka PR kuadrat dikalikan dengan tingginya. Seperti ini. Dan ini adalah contoh soalnya. Bisa kalian lihat ya, nanti bisa di-pause untuk sementara waktu untuk melihat cara pengerjaan untuk volume. Selanjutnya, ini adalah volume kerucut. Nah, kerucut itu sama dengan tabung, hanya saja dia itu nanti berbedanya adalah isinya. Isinya nanti lebih sedikit daripada tabung. Nah, untuk yang memiliki puncak, ya, memiliki puncak itu pasti dikalikan dengan sepertiga. Luas alas kali tinggi dikalikan dengan sepertiga. Seperti halnya ketika kalian mengerjakan soal limas, volume limas itu pasti dengan sepertiga juga. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kebetulan luas alas kali limas itu bisa saja segi 3, bisa saja segi 4, bisa saja segi 5. Nah, seperti itu. Sama semua sebetulnya itu. Dan ini contoh soalnya untuk volume kerucut. Apabila nanti ketika ditanyakan volume kerucut, ya, dan di situ tidak memiliki tinggi, maka perlu kalian hitung dulu tingginya. Yang diketahui itu garis pelukisnya. Sebelum kalian menghitung volume, ketika tidak ada tinggi, maka kalian harus menghitung tingginya dulu, mencari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Yaitu keterkaitan antara tinggi kerucut, jari-jari kerucut, dan garis pelukis kerucut. Seperti itu. Ini untuk contoh soal untuk volume kerucut ya, seperti ini. Dan yang terakhir adalah volume bola. Ini juga khusus ya. Bola itu rumusnya adalah 4/3 Pi kali R pangkat 3. Nah, kok tidak pakai R pangkat 2, Pak? Kan luas alas. Ya, karena memang untuk tinggi dari sebuah bola itu juga sama R, yaitu tinggi bola itu R pasti. Karena di situ kan sama semua antara jari-jari, tinggi, yaitu sama. Maka R-nya pangkat 3. Ini ya contohnya seperti ini. Dan ini adalah contoh soal untuk volume bola seperti itu. Ya, ini untuk melihat apa? Ini disuruh mencari jari-jarinya, yang diketahui adalah volumenya. Seperti itu. Ini kita skip aja, kita sampaikan besok ketika ada lain kesempatan ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai penerapan bangun ruang siji lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini, ada sebuah jerigen tempat minum berbentuk tabung dengan diameter alas 14 cm dan berisi es sirup setinggi 21 cm. Es sirup tersebut dituang ke dalam gelas berbentuk tabung dengan diameter alas 7 cm setinggi 6 cm untuk setiap gelas. Tentukan banyak gelas yang dapat diisi es sirup dengan ketinggian tersebut dengan nilai Pi 22/7. Nah, jerigen tempat minum tadi diameternya adalah 14 cm. Kemudian jari-jarinya adalah 7 dan tingginya adalah 21. Kenapa kok tingginya 21? Karena di sini kita
menggunakan tinggi sirupnya, karena itu adalah volume asli ya. Karena nanti ketika kita menghitung menggunakan volume tinggi jerigenya, nanti kita akan tidak sama. Maka kita menggunakan tinggi sirupnya, airnya gitu. Selanjutnya untuk tempat minumnya, maka kita nanti menggunakan tinggi dari gelasnya. Seperti ini. Lalu kemudian kita lihat untuk nanti pengerjaannya. Jadi volume yang ada di dalam jerigen, air yang ada di dalam jerigen dibagi dengan volume gelas. Nanti akan ketemu berapa gelas yang akan kita peroleh. Ini untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu nanti bisa juga, misalkan ada sebuah minyak di dalam sebuah drum, ya toh. Kemudian di situ drumnya memiliki tinggi 20 cm. Diisinya itu tinggi minyak itu hanya 15 cm. Berapakah volume minyak yang ada di dalam drum itu? Itu bisa saja seperti itu. Nanti kita akan bisa lihat di uji kompetensi maupun di latihan 9. Bisa kalian lihat, nanti apabila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di dalam Japri, WA, atau mungkin bisa kalian tanyakan di dalam link presensi gitu ya. Oke, ini untuk tugas. Siapkan dulu benda seperti gambar di bawah ya. Ini adalah susu kaleng. Insya Allah ini mudah ditemukan. Nanti bisa kalian pinjem di toko atau mungkin ya kalian yang sering beli bisa diukur ya. Nah, nanti ukurlah benda tersebut kemudian tulis di buku tugas. Ukuran-ukurannya nanti ada tinggi, kemudian ada diameter dan ada jari-jari. Nah, itu harus kalian ukur dulu. Ada 3 unsur tadi yang harus kalian ukur. Ya, berapa sentimeter. Kemudian setelah kalian ukur, nanti kalian hitunglah luas permukaan benda tersebut ya. Berarti kulitnya ya. Jadi ini apa namanya? Kertas pembalutnya ini ya. Kertas yang menyelubungi kaleng ini. Ini nanti berapa luasnya? Nanti bisa kalian hitung. Dan volumenya berapa? Nanti kalian bandingkan dengan volume yang ada di sini, berapa liter atau berapa mililiter. Nah, ini bisa kalian lihat. Dan untuk mengetahui berapa liter dan berapa mililiter itu bisa kalian menggunakan ketika kalian menggunakan ukuran senti. Nanti kalian ubah menjadi desimeter. Karena untuk volume desimeter pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. 1 desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Silakan nanti bisa kalian coba di rumah, kerjakan di buku tugas ya. Nanti untuk mengetahui seberapa memahami kalian untuk materi bangun ruang gizi lengkung khususnya untuk tabung. Ini tabung ya bentuknya. Dan untuk penutup, alhamdulillah ini yang terakhir ya. Referensi soal latihan PTS dapat kalian unduh di https://bit.ly PTS Genapku. Nanti bisa kalian lihat di situ, bisa diunduh, kerjakan setelah itu. Kerjakan di buku tugas menggunakan cara ya, menggunakan cara. Setelah itu untuk pembahasan soal-soal tersebut, baik soal-soal yang ada di buku Erlangga dari latihan 1 sampai terakhir uji kompetensi, dan untuk pembahasan soal-soal yang sudah saya berikan nanti akan saya upload di channel YouTube saya dan channel ataupun Dana Haji saya kalian cari di search, dan insya Allah nanti setiap minggunya akan saya perbarui, kita update untuk soal-soal lebih lanjut terkait dengan matematika. Insya Allah nanti untuk yang kelas 7, 8 maupun kelas 9. Seperti itu anak-anak semua ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah tansah maring manfaat dan barokah. Mungkin ini untuk tugas, dan insya Allah nanti kita akan ketemu kembali di lain kesempatan, dan tetap semangat dalam belajar. Kalian masih panjang perjalanan hidupnya, kalian masih panjang perjalanan untuk pendidikannya, jadi harus tetap semangat terus meskipun merasa bosan di rumah, tetapi jangan dibosan-bosankan ya. Buatlah fresh mungkin dengan baca Quran, atau mungkin dengan zikir, atau mungkin dengan yang lain, sehingga pikiran kita bisa fresh kembali. Dan selalu utamakan ibadah kalian, selalu kerjakan dulu urusan ibadah, mengalahkan urusan dunia. Seperti itu insya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah tansah paring manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.